diskusi. Ini diskusi online kedua Remaja Masjid Agung Batam berkolaborasi dengan Forum Indonesia Muda Batam. Sebelumnya pekan lalu kita juga udah diskusi nih tentang cara cerdas mengelola keuangan di saat pandemi, ya kan? Teman-teman ada yang pada ikut nggak? Soalnya kayaknya dari nama-namanya hampir mirip nih dengan peserta yang pekan kemarin. Kayaknya orangnya ini aja. Oke. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan, rezeki sehingga kita dapat berkumpul bersama secara virtual di sore hari yang dingin dan tentram ini. Membahas tentang cara cerdas mengelola keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang kill your negativity. Kill your negativity. Kenapa kita pilih kill your negativity? Karena kayak siapa sih gitu kan anak muda zaman sekarang yang nggak berpikiran negatif sama dirinya sendiri. Bahkan saya sendiri yang selaku moderator sekarang ini juga masih sering berpikir negatif. Apalagi ditambah embel-embel quarter life crisis, insecure, cemas, khawatir sama pendapat orang sama kita, ada komen negatif. Kita pasti bakal langsung dihantui bayangan, aduh, tindakan gue ini udah bener nggak ya? Contohnya gue lagi ngomong nih sebagai moderator, ya gue kalau mau berpikir negatif, gue ngomong udah bener nggak ya? Gue ngomong udah sesuai KBBI nggak ya? Ini orang nyaman nggak ya dengar gue bicara? Nah, pemikiran-pemikiran negatif itu yang melanda hampir semua insan manusia, ya kan? Dan kali ini diskusi online kita akan dipandu oleh pemateri yang Masya Allah luar biasa, yaitu Kak Dea Rafea Eka Putri. Kak Dea, silakan munculkan wajah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama Kak Dea nih. Kak Dea ini dia adalah Head of Kindergarten Psychologist Akish ya Kak ya, Kepala Sekolah Akish Batam, dan juga Master di bidang Psikologi ya Kak ya. Kill your negativity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hari ini saya bisa membagikan sedikit lah ya dari apa yang saya pelajari selama ini dengan teman-teman. Mungkin nanti di akhir juga kita akan saling sharing gitu situasinya di sini, bukan satu arah dari saya tapi juga dari teman-teman sekalian gitu. Jadi perkenalkan saya Dea. Saya baru saja sih lulus nih dari pendidikan psikologi. Baru saja. Kemarin saya dimintain untuk sharing nih gimana sih cara membunuh pikiran negatif gitu. Padahal pikiran negatif itu pasti dialami oleh setiap kita gitu. Tapi mungkin banyak pertanyaan, apa sih itu pikiran negatif gitu? Kenapa menjadi sesuatu yang sangat mengganggu di kehidupan dan pikiran kita gitu. Oke, saya akan coba jelaskan. Pemikiran negatif itu sendiri merupakan sebuah pemikiran, penilaian, harapan, atau persepsi mengenai diri kita sendiri, orang lain maupun dunia gitu. Itu adalah pemikiran negatif. Nah, biasanya ini pemikiran negatif itu disertai dengan perasaan-perasaan negatif pula, seperti rasa cemas, rasa khawatir, yang berakibat juga pada stres, atau juga bisa ke perilaku kita, mempengaruhi perilaku bagaimana kita sehari-hari dan juga berdampak pada kesehatan gitu. Itu efek jangka panjangnya. Seperti itu anak. Nah, pikiran-pikiran negatif apa sih yang sering muncul di kehidupan kita atau di pikiran kita saat pemikiran negatif itu sendiri? Negatif itu ternyata bukan tentang diri saya sendiri, tentang saya bodoh, saya tidak bisa, saya akan gagal seperti itu, bukan hanya seperti itu, tapi juga tentang mengenai penilaian orang lain. Apakah dia tidak menyukai saya, apakah dia mencurigai saya, itu juga termasuk jenis dari pemikiran negatif itu sendiri. Saya banget saja sih biasanya pemikiran negatif. Iya ya. Nah, pemikiran negatif yang sering muncul nih mungkin di kalangan kalau teman-teman yang remaja
berusaha nih melamar pekerjaan kemana-mana, tapi selalu gagal. Memang saya tidak berkompetensi. Sebenarnya apa sih salah saya kok saya disalahin terus sama pikiran saya gitu? Apakah pikiran saya dan saya itu adalah sesuatu yang berbeda? Padahal kan sama. Terus atau lagi misalnya ada pemikiran negatif tentang orang tua. Ditambah lagi saat ini saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Memang saya anak tidak berguna gitu. Mungkin Ana juga pernah ya merasakan pemikiran-pemikiran negatif seperti itu. Tentu Kak, pasti dong. Kalau Ana sendiri gimana? Pemikiran negatif yang sering muncul? Iya. Ya, tentu tentang karakter kita, tentang karakter saya ini sudah diterima nggak ya di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, lingkungan kerjaan, lingkungan organisasi, tentang gimana cara saya bersikap, bertindak, itu apa sering kepikiran kayak ini teman-teman nih suka nggak ya sama kelakuan saya yang mungkin nggak sesuai dengan mereka, hal-hal seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kadang masih berpikir tentang mereka suka nggak ya, saya nanti diterima nggak ya di lingkungan saya, itu tuh masih sesuatu yang wajar. Tapi perlu kita bold ketika itu sudah muncul bahwasanya mereka pasti tidak suka sama saya karena saya ini orang yang bisa beradaptasi, atau saya ini bodoh, saya ini jelek daripada mereka. Nah, ketika pemikiran itu muncul hanya saja, kalau misalnya kayak Ana tadi kan masih kekhawatiran ya bentuknya ya, saya diterima nggak ya, gitu. Itu masih iya, itu masih dalam tahap wajar lah ya. Tapi ketika tadi sudah melabeli diri sendiri bahwasanya saya tidak mungkin bisa nih, saya pasti mereka benci sama saya gara-gara saya tidak bisa beradaptasi dengan mereka. Ketika sudah menyalahkan, itulah yang perlu kita warning kayak gitu, Ana. Jadi mungkin teman-teman bisa identifikasi nih pemikiran-pemikirannya sendiri yang kira-kira sudah mulai kita warning gitu. Ketika sudah mulai muncul menyalahkan diri atau menyalahkan lingkungan, seperti itu. Penyebab kita berpikir negatif itu karena apa ya Kak ya? Tadi Kakak bilang kan karena Oke. Sebelumnya kalau gitu saya tanya dulu, kalau misalnya pemikiran yang sering Ana rasakan itu kan, apakah saya diterima ya di lingkungan organisasi saya gitu. Ketika saya tanya penyebabnya, kira-kira apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah pengharapan kita gitu loh, pengharapan bahwa semua orang bisa menyukai kita apa adanya. Ekspektasi itu yang menuntut diri sendiri untuk ya, jadi sering kali berpikir seperti itu. Padahal ya itu bukan hal yang patut untuk dilarutkan gitu ya Kak ya. Jadi pikiran negatif itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor gitu. Salah satunya adalah pengalaman di masa lalu yang belum bisa kita selesaikan, yang belum bisa kita maafkan, atau biasa kita sebut kalau di istilah psikologi itu unfinished business. Unfinished business, baik. Memang mungkin dulu kenapa Ana bisa berpikiran apakah teman-teman saya menerima saya, kalau kita tarik ke belakang, apakah Ana pernah punya pengalaman mungkin di SD, di SMP, atau di SMA, Ana diabaikan oleh teman-teman. Diri kita belum matang gitu ya Kak ya. Itu seperti apa Kak? Kematangan diri yang belum. Salah satu penyebabnya adalah kematangan diri yang belum matang. Nah, ini juga bisa berkaitan dengan pengalaman yang di masa lalu itu. Nah, kita tuh kan, setiap manusia itu kan punya tahapan perkembangannya masing-masing, dari masa anak-anak, dari masa remaja, ataupun sampai masa dewasa, sampai lansia pun gitu. Nah, tahapan perkembangan itu harus kita selesaikan. Nah, harus setiap remaja itu harus tahapan perkembangannya apa saja itu harus bisa selesai. Nah, ketika itu belum selesai, itu dikatakan belum matang. Contohnya lah, kenapa sih remaja dari usia mungkin SMP sampai kita kuliah pun kita lebih sering terserang pemikiran negatif itu? Karena apa? Karena di masa perkembangan ini kognitif baik emosi kita itu sedang aktif-aktifnya atau sedang tumbuh, sedang mulai matang gitu. Jadi kita tuh cenderung lebih reaktif dalam merespon suatu kejadian. Seperti itu, anak itu yang menyebabkan kita belum matang untuk merespon atau belum bisa melogikakan ini pas nggak ya untuk aku pikirkan, ini tidak ya gitu. Jadi kita hanya memasukkan saja
ke dalam pikiran kita, tapi kita belum punya pertimbangan yang objektif gitu. Itu yang dikatakan diri kita itu belum matang dalam merespon suatu kejadian gitu. Mungkin juga pengalaman-pengalaman di masa lalu tadi itu yang belum diselesaikan. Ada kalanya yang tadi di masa sekolah kita yang dulu atau di masa SMP kita itu ada kejadian-kejadian yang belum bisa kita maafkan. Dan itu coba deh kalau misalnya teman-teman list apa aja sih pemikiran negatif yang sering muncul. Coba dicari tahu penyebabnya. Dari mana pertama kali saya mendapatkan kejadian yang membuat saya itu memikirkan hal ini terus seperti itu. Jadi peristiwa masa lalu itu sangat berhubungan ya Kak ya dengan pikiran kita sekarang. Tapi itu sangat berhubungan. Contohnya belum berdamai dengan peristiwa masa lalu begitu ya? Iya, betul. Harus bisa kita maafkan. Kadang-kalanya mungkin sama orang tua kita sendiri, sama teman kita sendiri, sama orang tua misalnya lah. Ada beberapa dari kita yang alhamdulillahnya punya anugerah dari orang tua, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan orang tua yang sering sekali menyalahkan dirinya sejak kecil. Mecahin piring aja tuh bisa kayak besar banget masalahnya. Nggak nutup pintu bisa besar banget. Nggak nurutin apa kata orang tua itu menjadi beban yang sangat besar, dan orang tua tuh selalu menyalahkan, dasar kamu anak tidak berguna, dasar kamu bodoh gitu, kamu nggak bisa dapat ranking ya, kamu bodoh kayak gitu. Nah, secara tidak langsung kalimat-kalimat negatif itulah yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita, karena otak kita itu membentuk suatu arsip-arsip gitu. Jadi mereka mengumpulkan tuh pemikiran-pemikiran negatif yang dulu seolah-olah kalau ditanya itu datang dari mana sih? Aku kayaknya nggak pernah deh punya pengalaman kayak gitu. Coba deh pelan-pelan kita refleksikan gitu. Berarti Kak, nggak di masa lalu pun, jika di masa sekarang kita berada di lingkungan orang-orang yang suka berpikir negatif, kita juga secara tidak langsung juga ikut sering berpikir negatif ya Kak ya. Contoh kerja yang apa-apa merespon suatu kejadian pasti selalu dengan pikiran negatif. Yang kita dengar setiap hari itu cuma komen negatif dari orang gitu. Nggak ke kita pun, tapi ketika orang-orang sekitar kita menanggapi suatu kondisi dengan hal negatif, jadi otak kita terbiasa untuk berpikir negatif ya Kak ya? Iya, itu kita penyebabnya adalah seperti itu. Ketika kita memang berada dalam lingkungan yang negatif, kita sama seperti spons. Kita menyerap apapun yang kita tumpahkan ke dalam spons itu. Ditumpahkannya kopi, spons itu menjadi hitam. Ditumpahkannya air putih, spons itu jadi bening. Seperti itu, Ana. Jadi kita pun harus sangat-sangat selektif memilih lingkungan kita. Masalahnya tuh kadang kita nggak bisa milih gitu ya, kita udah terlanjur nih masuk ke dalam tempat kerja atau suatu organisasi yang memang sering memberikan input negatif. Bagaimana caranya? Caranya adalah perkuat diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memfilter mana pikiran yang perlu untuk kita pikirkan dan mana pikiran yang sebenarnya ini tidak perlu kita pikirkan, karena ketika aku berpikir ini, itu akan mengganggu produktivitas kerjaku, akan mengganggu sosialku, dan kayak gitu. Jadi kenapa kematangan diri itu sangat penting? Karena kadang kita memang tidak bisa memilih di mana lingkungan kita tinggal. Gitu. Qadarallahnya kalau Allah membebaskan kita tiba-tiba bisa memilih nih, aku bisa kerja di tempat yang aku sukai. Gitu. Kadang rezekinya nggak di situ, seperti itu. Jadi dampak dari berpikir negatif di kehidupan kita tuh apa sih Kak? Parah banget ya, insecure. Banyak banget ya. Nggak tenang. Nggak bisa berkembang juga. Stuck mulu hidupnya. Nah itu, cemas. Masa sih kita mau berangkat kerja kita cemas. Nanti jangan-jangan pasti mereka mengira aku tidak mampu deh. Jangan-jangan nanti di sana seperti ini, seperti itu. Pasti pikiran-pikiran kayak gitu muncul, itu kan nggak enak ya, kan mengganggu kita setiap hari, setiap waktu. Jadinya kerjaan kita tuh nggak beres gitu. Terus juga pemikiran negatif itu membuat kita sulit untuk mengambil keputusan secara objektif. Karena kita tuh masih ada dua kemungkinan. Yang pertama kita masih dibayang-bayangin masa lalu, atau kita dibayangin masa depan. Nah, masa depan ini kenapa menjadi modus itu ketika
berpikir masa depanku tuh nanti gimana ya, aku gagal pasti nih di masa depan, aku pasti menemukan rintangan yang besar, tapi aku nanti nggak bisa lewatin masa depanku yang di depan sana. Nah, itu bisa jadi momok yang sangat-sangat mengganggu dan menyebabkan pemikiran negatif itu salah satunya. Kalau tadi kan salah satunya juga di masa lalu yang belum kita maafkan. Nah, masa depan pun bisa menjadi salah satu pemicu kalau orang itu overthinking. Terus Kak, ke poin pentingnya, jadi gimana tuh cara kita membunuh negativitas, menghandle negativitas di dalam diri kita? Biasanya sih kalau kami di psikologi ada terapinya sendiri. Ada terapi yang bisa kita lakukan sendiri ketika pemikiran negatif itu dalam batasnya masih normal, seperti yang saya jelaskan di awal. Ketika masih sifatnya khawatir, itu kita bisa lakukan sendiri. Tapi kalau memang sudah sangat mengganggu, nanti di terapi kita menggunakan namanya cognitive behavioral therapy ya, itu CBT. Saya kasih tahu proses dasarnya dari CBT itu adalah kita menantang pikiran kita sendiri, menantang untuk berpikir logikanya harus dijalankan. Misalnya nih kita ambil contoh lah, ini yang pertama kan menantang diri sendiri. Kita ambil contoh lah, semua yang saya lakukan itu selalu salah gitu di mata teman-teman saya gitu. Mereka tidak menyukai saya gitu. Nah, gimana sih cara kita menantang pikiran kita sendiri? Kita tulis, kita buat pertanyaan-pertanyaan. Mengapa sih mereka sering menyalahkan saya? Hal apa saja sih yang membuat mereka menyalahkan saya? Dan mengapa ini terjadi berulang kali? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita berpikir, ini yang salah dari saya atau dari mereka ya? Yang membuat kita merefleksikan diri seperti itu. Jadi ketika ada pemikiran negatif masuk, ayo kita pertanyakan gitu. Apakah ini salah saya? Apakah ini salah mereka? Mengapa mereka sering? Nah, gitu. Nah, atau kalau misalnya memungkinkan, ini suara siapa? Oke Kak, udah lanjut. Oke. Nah, atau kalau memungkinkan, kita juga bisa langsung membuktikan pemikiran itu. Setelah kita mempertanyakan, kita refleksikan apakah ini dari saya, apakah dari mereka, kenapa hal ini sering kali terjadi pada saya, itu akan kita menemukan jawabannya gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah seperti halnya, oh ya berarti saya yang nggak mampu menyesuaikan mereka gitu. Tapi selalu lihat case-nya apa, lalu ditulis seperti itu. Dan kalau bisa kita membuktikan pikiran kita perlu loh sesekali kita tanya sama mereka, kenapa sih kalian seperti ini salahnya ada di saya apa ada di kamu gitu. Berarti dengan menantang pikiran kita jadi mengevaluasi diri kita sendiri ya Kak ya. Betul, jadi nggak sama-merta semuanya masuk gitu. Atau misalnya kadang saya berusaha untuk melamar pekerjaan dimanapun, tapi saya selalu gagal. Memang saya tidak berkompeten. Kenapa sih harus memang saya tidak berkompeten? Kenapa kita tidak mempertanyakan apakah saya sudah melamar pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan? Apakah seberapa besar usaha yang sudah saya lakukan? Atau apakah skill kita sudah tepat untuk di perusahaan tersebut? Nah, kita kan tidak mempertimbangkan itu kadang. Kita gagal interview, kita langsung menyalahkan diri kita sendiri. Memang saya nggak berkompeten gitu. Kamu sudah riset belum kalau perusahaan itu butuh orang yang seperti apa? Kalau misalnya kamu ditolak, bukan berarti kamu yang tidak berkompeten, tapi perusahaan sedang mencari seseorang kandidat dengan kualifikasi yang sebagai berikut. Oh, berarti saya tidak memenuhi kualifikasi. Kenapa harus kita menjudge diri kita tidak berkompeten gitu? Dengan menantang pikiran berarti dapatlah celahnya di mana kenapa orang bisa berpikir negatif ke kita. Gitu. Iya. Contoh. Ini kan saya anggota remaja Masjid Agung Batam nih Kak. Ya. Jadi kemarin di pengurusan terbaru ketum yang terpilih itu kan memilih saya gitu kan sebagai kamu jadi sekdiv humas gitu, tawaran jabatan itu datang. Nah di situ kan muncul pemikiran negatif Kak, lah kok aku yang dipilih, loh aku nggak kompeten,
langsung bilang iya aku mau, nggak bisa, nggak seperti itu. Jadi butuh beberapa waktu untuk saya menantang pikiran bahwa jika saya mengiyakan tawaran tersebut, otomatis saya akan bertumbuh dong. Yang biarpun anggaplah pikiran-pikiran negatif saya tidak mampu saya penuhi itu benar, tapi dampak positifnya adalah ketika saya berani memilih pilihan itu, otomatis saya akan bertumbuh dan berkembang di sana kan, dan membuktikan bahwa pikiran negatif itu salah. Nah, ya, banyak riset-riset yang membunuh pikiran negatif adalah berpikir positif, gitu. Itu seperti kutub positif dan kutub negatif ringan diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan, gitu. Tapi mulailah dari sekarang, apapun itu kita mulai meriset, kita mulai menantang pikiran kita. Jika ada sebuah pikiran negatif datang, tahan dulu, gitu. Jangan ditangkap mentah, karena kalau ditangkap mentah, ingat bahwasanya kita dispons. Yang dimasukkan ke dalam, ya langsung terserap. Jadi anak sekarang sudah mengemban amanah ya untuk menjadi humas ya jadi ya. Ya kalaupun pada akhirnya nanti bukan gagal, tapi anak sudah mencoba, berarti sudah melakukan saja apa yang terbaik yang kamu bisa gitu. Barulah kamu menilai seberapa kompeten kamu. Jangan di awal kamu belum mencoba, tapi kamu sudah, aku tidak bisa. Nah, cara yang kedua nih, tadi kan yang pertama menantang pikiran. Yang kedua, kita bisa membuat positive daily journal atau menulis dan merefleksikan beberapa hal yang kita syukuri setiap hari. Nah, ketika kita ini spons, kita memasukkan yang negatif tadi adalah mudah, kita juga bisa menetralisir dengan cara yang positif. Contohnya apa? Awalilah hari dengan pas bangun tidur atau mau tidur, kita menuliskan beberapa hal yang kita syukuri hari ini. Kalau mau bangun tidur mungkin belum bisa ya, karena kita belum beraktivitas. Tapi saya yakin bahwasannya Allah tuh setiap hari sudah membagikan rizki dan nikmat kepada kita yang terjadi hari ini. Tulislah walaupun sedikit. Apapun yang membahagiakan itu tulis. Nah, saya tuh punya salah satu kebiasaan nih. Saya biasanya menuliskan misalnya hari ini saya mendapatkan amanah baru gitu kan. Dan ini membuat saya bahagia karena saya dipercaya gitu. Saya tulis tanggalnya, saya buat di satu kertas dan saya masukkan ke dalam botol. Nah, kertas itu warna-warni. Ini bisa salah satu contoh ya. Nah, ketika saya dalam kondisi drop sekali gitu, saya mengkocok kertas itu, saya keluarkan dan saya buka. Wah, ternyata pada waktu itu saya pernah mendapatkan nikmat sebesar ini ya dari Allah ya. Ternyata saya itu bisa ya gitu. Jadi saya selalu mengelompokkan tuh hal-hal yang saya syukuri. Itu tergantung kreativitas teman-teman, bisa di kebersyukuran itu bisa dibuat dengan cara apapun. Bisa ditulis di note HP, bisa ditulis kalau yang suka tulisan langsung juga bisa. Seperti itu. Nah, lucu ya Kak ya, masukin ke botol terus dikocok tulisannya. Jadi dengan Kakak membaca setiap tulisan itu, yang ada kembali positif lagi. Iya, udah pasti sih. Udah pasti akan ada energi positif, walaupun tidak yang langsung selesai semua masalah, selesai semua yang pikiran, setidaknya saya menetralisir apa yang pikiran saya masuk. Saya membuat diri saya senyum-senyum. Jadian nih ya, misalnya nih ya, saya habis ditembak nih hari ini, saya habis dilamar nih, hari ini pertama kali saya dilamar oleh pasangan saya. Itu kalau misalnya kita ingat, itu pasti akan membangkitkan memori positif gitu. Jadi arsip-arsip yang sudah ada di otak kita, itu pasti akan naik dan bangkit. Begitu juga pemikiran negatif. Jadi ketika kamu sering masuk pikiran negatifnya, atau bukan sering masuk sih, sering terpikir, sering muncul pemikiran negatifnya, maka netralisirlah dengan bersyukur, dengan berpikir positif tadi. Mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan sejauh ini. Oke, boleh dicatat teman-teman, positive daily journal. Saya pun mungkin nanti. Berarti tadi caranya, satu menantang pikiran, kedua
membuat positif daily journal. Terus? Yang ketiga, bisa positif peer group. Maksudnya positif peer group itu selain, peer group itu adalah kelompok pertemanan, atau ya bisa organisasi juga bisa, atau sahabat-sahabat kita juga bisa, rekan kerja juga bisa, semuanya bisa. Bagaimana caranya? Nah, kita kalau misalnya kayak di usia-usia seperti kita, apalagi yang belum menikah gitu kan, masih sering berkumpul dengan teman-teman. Nah, itu tuh sangat baik inputnya ketika kita bisa mengambil atau menyerap energi positif. Karena energi itu menular. Nah, ketika kita berada di orang yang energinya positif, maka kita juga akan ikut tumbuh energi positif gitu. Makanya selektif untuk memilih teman, jangan sampai kita berteman dengan teman-teman yang toksik. Ketika kita berkumpul dengan mereka, tidak ada kebermanfaatan yang kita dapatkan, hanyalah gibah, ya kan? Gibah sesekali itu menjadi sesuatu yang bukan gibah sih ya membicarakan hal-hal yang lucu, ketawa-ketawa, tapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan setiap pertemuan kita melakukan itu gitu. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan bersama gitu? Carilah teman yang bisa mengapresiasi sekecil apapun pencapaian kita dan bisa saling mengingatkan kesalahan. Itu salah satu yang bisa menetralisir pikiran negatif tadi juga. Yang terakhir dari saya, fokuslah kepada target gitu. Sibukkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas positif yang membuat kita bertumbuh, seperti Anna tadi katakan sebelumnya ya. Kalau misalnya kita diam, kita berpikir, dan yang sering masuk adalah pikiran negatif, maka bergeraklah gitu. Lakukan sesuatu hal yang bermanfaat, lakukan sesuatu hal yang positif. Biasakan kita punya set jangka pendek maupun set jangka panjang. Set jangka pendek bisa kita buat daily. Misalnya hari ini aku akan melakukan kebaikan apa, kita bisa set. Dan banyak juga sih kebaikan-kebaikan nanti yang di jalan kita nggak perlu set, kita bisa melakukan. Karena itu salah satu bentuk dari akhlak kita ya kan. Kalau kita sudah terbiasa berbuat baik, pasti kita berbuat baik gitu. Nah kalau misalnya jangka panjang, kita buat 1 bulan. Aku mau belajar ini, aku mau menghabiskan buku satu buku nih dalam minggu ini. Aku dari hasil yang aku baca itu bisa kubagikan nanti. Nah, saya selalu buat kayak gitu. Nah, jadi apa yang saya baca biasanya kalau misalnya teman-teman mengunjungi Instagram saya sering tuh. Saya habis ikut webinar atau apa, saya nggak mau ilmu yang saya dapatkan tuh untuk saya sendiri gitu. Saya biasanya menuliskan supaya teman-teman yang lain juga bisa baca yang kayak gitu. Nah itu set jangka pendek saya sih biasanya 2 atau 3 minggu seperti itu. Ada 1 buku yang saya habiskan, nanti buku itu saya review. Nah itu yang kecil-kecil. Kalau jangka panjangnya bisa tentang karir, bisa tentang pernikahan, bisa tentang anak. Nah hal-hal yang kayak gitu sih yang membuat kita itu menjadi lebih produktif dan tidak berada di hubungan pikiran negatif tadi. Nggak ada waktu lagi ya Kak ya untuk mikirin hal-hal negatif. Udah disibukin aja dengan hal-hal positif. Yang lain. Baik, terima kasih kepada Kak Dea yang sudah memberi paparannya ya. Luar biasa. Teman-teman udah pada nyatet belum nih? Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak ya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Saya mau cerita nih sambil nunggu teman-teman. Saya kemarin baca 1 riset. Iya. Saya cerita ya, Naya. Boleh Kak, silakan. Saya baca 1 riset. Jadi, itu riset eksperimen terhadap 2 kelompok yang berbeda. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol biasa kita nyebutnya. Nah, riset itu menceritakan bahwasanya, ini prosedurnya. Kelompok pertama itu dijelaskan bahwasanya presentase keberhasilan operasi yang akan dilakukan di suatu rumah sakit itu adalah 70% gitu. Nah, dilihat itu responnya gimana. Ternyata responnya mereka adalah positif terhadap keberhasilan operasi itu. Karena kalimat di awalnya nih, di garis bawahnya adalah persentase keberhasilan operasi kita adalah 70%. Maka responnya kelompok 1 adalah positif. Nah, berpindahlah ke kelompok 2. Sementara pada kelompok 2 dijelaskan bahwa persentase kegagalannya adalah 30%. Dan apa respon yang mereka buat? Responnya adalah, nah orang yang tadi sudah responnya positif, ketika mendengar kata gagal, itu responnya berubah menjadi negatif.
Sedangkan pada kelompok kedua, yang tadi semula responnya negatif, dijelaskan bahwa persentase keberhasilan operasi ini ternyata 70%. Dan ternyata hasilnya mereka tidak mengubah respon mereka. Respon mereka tetap negatif. Apa yang bisa kita pelajari dari eksperimen itu? Bahwasanya secara alamiah, otak kita itu lebih mudah menyerap dan mempertahankan informasi negatif daripada informasi positif. Walaupun tadi yang negatif, yang pertama kita berikan adalah kegagalannya 30%, lalu mereka negatif, dan yang kedua ternyata hasilnya itu 70%. Mereka tidak mengubah responnya. Karena apa? Yang terserap pertama kali adalah kalimat negatif. Jadi mereka langsung menerima informasi negatif itu di dalam otak mereka. Tidak terpengaruh lagi dengan kalimat positif yang disebutkan di terakhir tadi. Nah, menjadi wajar sih akhirnya kenapa kita itu lebih sering berpikiran negatif daripada berpikiran positif gitu, karena ternyata otak kita itu lebih cepat menerima informasi yang sifatnya negatif daripada sifatnya positif. Oleh karena itu, kalau kita berpikiran negatifnya 50%, bersyukurnya harus 70% gitu. Iya. Kita harus bisa menimbang-nimbang. Padahal dari eksperimen itu sama aja ya Kak ya sebenarnya. Setiap kelompok itu tingkat keberhasilannya sama-sama 70%. Cuma karena fokusnya langsung ke 30% kegagalan, jadilah negatif. Luar biasa ya otak manusia ya, dalam menyerap informasi negatif. Manusia, iya betul. Eksperimennya juga menggunakan MRI ya, jadi otaknya yang juga kayak di-scan gitu, dilihat bagaimana sih secara neurologis otak kita ketika menerima informasi positif dan kita ketika menerima informasi positif. Baik. Seperti itu. Masya Allah. Nah, sekarang teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Tentang negativity tadi. Halo, Syira. Ya, Syira, silakan bertanya. Apa pertanyaannya tuh? Nah, jadi gini nih. Jadi contoh nih, semisal kita di sebuah project, dan setelah project kita dikritik nih supaya kita mengerjakan sesuatu itu lebih bagus lagi hasilnya. Nah, berarti kan tujuannya ini untuk tujuan dari si pengkritik tadi kan positif nih, supaya nanti kalau misalnya kita membuat sesuatu lebih bagus lagi hasilnya. Tapi kita yang dikritik selalu merasa apa ya, pikiran negatif itu selalu ada gitu. Nah, itu bagaimana Kak cara supaya menghadapi hal-hal tersebut? Padahal sebenarnya orang itu tuh kritikannya tuh positif buat kita, tapi kitanya yang negatif kepada mereka gitu. Jadi silakan Kak. Kritik negatif dari mereka itu jadinya yang ada putus asa ya Syira ya. Ngedown duluan jadinya. Media. Ya. Oke, silakan Kak Dea menjawab. Oke, jadi pertanyaannya Syira kan gimana kalau misalnya padahal udah jelas tuh dia mengkritiknya secara positif tapi nerimanya secara positif. Jadi ada yang salah di situ gitu. Kalau misalnya negatif, apa yang dipikiran Syira ketika Syira dikritik seperti itu? Apa ya, langsung kayak ngedown gitu loh, kayak langsung turun percaya diri gitu. Kalau misalnya Syira ragu, setiap saat kalau dikritik pasti down gitu. Oke, nggak apa-apa, itu berarti kan memang dari dulu mungkin kebiasaan ketika dikritik, atau mungkin biasanya Syira tidak biasa untuk dikritik, makanya ketika salah satu momen Syira dikritik, Syira menjadi down, seperti itu. Jadi itu kondisi-kondisi yang wajar. Nah, kalau misalnya itu sangat-sangat mengganggu, beranikan diri untuk membuktikan. Sebenarnya orang yang mengkritik tadi itu tujuannya apa sih? Menyalahkan kompetensiku, atau sebenarnya mengkritik organisasi? Itu bedakan dua hal itu. Maksudnya mengkritik project tadi atau mengkritik saya gitu. Syira harus seperti itu. Memang itu mengkritik saya, apakah itu benar kritikannya? Apakah kritikan itu adalah kritikan yang ini memang salah saya, atau sebenarnya kritikan orang tersebut fokusnya kemana? Seperti itu. Itu sih yang harus kita, salah satu cara menantang pikiran negatif tadi. Gitu. Jadi jangan kritik itu kita serap, oh dia ngeritik saya, yang kayak gitu. Nah,
kayak gitu tuh kalau misalnya kita simpan banyak-banyak, padahal sebenarnya yang ngeritik sudah biasa saja, tapi kita jadinya numpuk kayak gitu. Padahal Syira perlu menimbang apa sih fokus dari pengkritik itu. Pengkritik itu menjatuhkan, Syira boleh angkat bicara untuk meluruskan. Seperti itu sih kalau dari saya. Gimana tuh Syira? Terus kalau kayak halnya dinasihati juga tuh Kak. Sering tuh. Padahal kan sebenarnya kan nasihat itu kan istilahnya feedbacknya kita kan positif, tapi selalu negatif gitu. Yang selalu kita pikirkan. Contohnya? Contoh kalau misalnya kita dinasihati apa ya? Misalnya kalau misalnya kita nih misalnya kita contoh lah Syira kan kalau di mana tuh di sini kita apa nanti yang dikritik tuh mengenai karakter kita sendiri gitu loh Kak. Ya. Sebenarnya ya, Syira ini cowakan nih orang nih, cowakan banget gitu kan. Nah nanti kita nih Syir bisa nggak sih dikurangin cowakannya nih? Padahal kan sebenarnya itu memang diri Syira sendiri loh gitu. Nah, ini kalau kan oke. Tapi kita yang negatif gitu loh, pikirannya negatif ke dia. Gitu. Jadinya nggak suka. Gitu. Yang harus kita terima, pertama, rasa tidak suka itu wajar karena masa diri kita sendiri ditegur, siapa sih yang suka sebenarnya kalau dirinya itu ditegur. Nah, kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya Syira perhatikan tadi apa yang saya bicarakan di awal, bahwasanya terkadang kita tidak bisa memilih di mana kita tinggal, di mana kita hidup. Kadang qadarullahnya Allah memberikan kita di suatu tempat atau kita diberikan lokasi kerjaan yang di sini, yang kondisinya ternyata secara lingkungan kita tidak suka, kita ditegur karakternya, kita cuawakan seperti itu ya kan. Itu kan hal yang ketika kita ngomong itu malah akan menyinggung orang di sekitar, tapi ketika kita tidak ngomong kita sakit sendiri. Yang kita cuawakan, kita tidak boleh cuawakan di tempat itu, ya kita cuawakannya di tempat yang lain seperti itu. Jadi ya kita pintar-pintar aja sih membagi diri, bukan berarti kita mengubah diri kita, tapi lebih halnya kita memposisikan diri sedang di mana kita berada. Gitu, kalau dari saya. Gimana Syira? Semangat ya Syira. Oke, semangat. Semangat Syira. Ya. Nggak ada mau lagi ya. Baik, yang lain ada yang mau bertanya? Silakan munculkan wajahnya yang cantik dan ganteng. Ayo teman-teman, siapa yang lagi yang mau bertanya? Nanti rugi loh nggak bertanya sekarang. Kalau gitu saya dulu deh Kak yang bertanya. Mungkin teman-teman masih menyiapkan mental ya untuk bertanya. Boleh. Tadi kan Kakak bilang, how to kill our negativity itu salah satu caranya dengan mencari circle yang positif ya. Sedangkan nih contohnya kita sekarang berada di circle yang sangat toksik Kak. Contoh lingkungan kerjaan ya. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang suka berpikir negatif, yang topik pembicaraannya setiap hari itu ya seputar itu aja, seputar hal-hal negatif. Jadi kita secara tidak langsung ya mau nggak mau kan juga ikut terpapar hal-hal negatif kan Kak. Nah, iya. Kalau seperti itu, gimana tuh kita menanganinya, Kak? Gimana kita mau lari dari circle, sedangkan itu circle yang udah kita hadapi setiap hari, wajib kita hadapi setiap hari. Ini berarti nggak jauh beda dari yang kasusnya Syira ya? Kita mau nggak mau sudah ada di dalam circle itu, tapi kita tidak bisa keluar, setiap hari kita gibah, gitu ya? Iya. Kalau cukup kuat untuk mempertahankan apa yang sudah kamu yakini itu benar, ya diam saja. Tapi itu akan berakibat negatif biasanya. Ketika kita misalnya kekeh dengan idealisme kita ya, kita nih mau, contohnya Syira tadi, saya mau tetap cuawakan kayak gitu. Karena saya mau jadi diri saya sendiri. Atau kalau misalnya kasusnya Ana, saya nggak mau lagi gibah terus gitu. Saya mau diem aja. Gitu. Kalau saya biasanya saya akan memilih bagaimana idealisme saya itu bisa diterima dengan baik oleh lingkungan saya gitu.
saya akan tetap ikut berpartisipasi di situ, tapi itu hanya masuk telinga mana tuh? Nah, telinga kiri keluar telinga kanan atau sebaiknya seperti itu. Jadi ya sudah, kita aja gitu. Kita tidak terlalu menyerap, tapi kita juga menghargai lingkungan kita di situ. Atau kalau mau cara yang ekstrim ya tadi, berarti merubah diri kita sesuai dengan lingkungan kita. Nah, itu preferensinya seperti itu, terserah bagaimana karakter orang. Kan ada karakter orang yang dia cenderung inginnya aman gitu kan. Inginnya aman, atau ada orang yang benar-benar kekeh dengan apa yang sudah dia yakini. Gitu. Baik, Ana. Kak. Satu lagi Kak, menjadi berbeda dalam satu kelompok itu salah nggak sih? Walaupun dalam satu kelompok, menjadi berbeda dalam satu kelompok itu salah nggak sih? Walaupun kelompok itu tidak menyukai keberadaan kita. Contohnya nih, spesifiknya apa gitu contohnya? Contoh spesifiknya. Spesifik. Ya, ketika kita punya idealis sendiri, kita punya prinsip sendiri gitu Kak, yang nggak sesuai dengan apa yang kelompok pada umumnya gitu. Jadi kita beda sendiri. Dan mereka tidak menyukai kita dengan prinsip kita, dengan visi kita, dengan hal-hal yang kita terapkan. Jadi, salah nggak ketika kita berbeda dalam satu kelompok itu? Jika saya diminta untuk menjawab salah apa tidak, saya tidak tahu apakah yang value atau prinsip yang Ana kekehkan itu prinsip yang sebenarnya baik atau tidak. Iya, seperti itu. Saya selalu akan menilai ketika kita benar, kita akan merasa tenang. Ketika kita benar, orang lain pun merasa nyaman. Itu yang saya pegang. Kalau misalnya kita terlalu kekeh dan tidak ada satupun yang ikut kita, coba dipertanyakan, kita yang salah atau mereka? Wow. Ketika kalau kita sendirian terus kita ditolak semua orang, itu kan berarti something wrong sama kita gitu. Jadi saya akan melihat itu dulu gitu kan. Yeah. Cobalah kita refleksi gitu. Ini aku yang terlalu keras atau mereka yang terlalu tidak mau berubah. Dan salah satunya ketika kita berada di suatu tempat, di suatu organisasi, di suatu tempat kerja, kita hadir dengan sesuatu yang baru, seolah-olah menjadi angin segar untuk mereka, tapi ternyata mereka tidak ingin gitu perubahan yang kita anggap itu benar. Misalnya saya habis baca buku yang sangat wow, lalu saya mau terapkan di tempat kerja saya harus berpikir, apakah lingkungan tempat kerja saya itu budayanya bisa menerima apa yang saya baca? Merubah sesuatu itu tidak semudah kita bicara gitu. Kita perlu pendekatan dulu, kita perlu pendekatan personal, kita perlu nyaman dulu, baru kita bisa memasukkan value kita. Itu sih, Ana. Baik, Kak. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Oke, tadi ada yang mau bertanya nih. Mas Dalifah, atas nama Mas Dalifah SR. Ayo Kak, silakan tampilkan wajahnya untuk bertanya. Kak Mas Dalifah SR. Mau tanya, ada banyak banget kan hal yang bisa bikin kita tuh jadi negative thinking. Salah satunya yang sering banget kita nggak sadar itu adalah kita justru menyalahkan diri sendiri. Nah, gimana sih caranya untuk kita mengatasi itu agar kita bisa memaafkan kesalahan yang udah kita buat sendiri dan kekecewaan kita tersebut? Oke, Bunga. Ayo Kak, silakan menjawab. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Bunga. Pertanyaannya nih bagi saya tuh pertanyaan yang deep sekali. Deep ya. Itu berkaitan dengan bagaimana sih kita memaafkan apa yang sudah terjadi, kesalahan-kesalahan atau pemikiran-pemikiran yang cenderung itu menyalahkan diri kita sendiri. Saya mau ajak Bunga untuk merefleksikan sebenarnya apa yang pernah terjadi di masa lalu gitu. Ini memang kita tidak bisa konseling individu di dalam kelompok ini, tapi caranya adalah refleksikan di masa lalu apa yang pernah terjadi sehingga Bunga selalu menyalahkan diri sendiri. Apakah di keluarga ada momen itu, momen di mana selalu disalahkan, ataukah di masa kecil, ataukah di masa sekolah, seperti itu, direfleksikan, ditulis, dan coba untuk dimaafkan pada saat kejadian itu terjadi, seperti itu. Nah, ketika kita sudah memaafkan, itu akan lebih ringan, seperti itu.
Jadi mungkin nanti kalau misalnya pertanyaan yang dalam seperti ini, kita masuknya nanti ke sesi konseling aja, nah, atau nanti Bunga bisa chat saya secara personal gitu untuk kita rilis perasaannya, untuk bagaimana kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Intinya adalah refleksikan, pertanyakan, dan maafkan apa yang sudah terjadi, karena yang terjadi ya sudah terjadi, yang akan kita jadikan pembelajaran di masa depan. Seperti itu. Yang terjadi di masa lalu yang negatif tidak boleh mengganggu saat ini. Yang terjadi yang positif itu menentukan saat ini. Kalau dari saya seperti itu, anak. Semangat terus, Bunga. Baik. Gimana Kak Bunga? Thank you banget Kak. Betul sih, kayak mungkin punya banyak penyebabnya kenapa kita ternyata instead of kita nyalahin orang-orang di sekeliling kita, ternyata diri kita sendiri yang gak bisa maafin kesalahan yang kita perbuat sendiri. Ada yang nangis lagi? Boleh. Silahkan. Berkaitan sih soal kita maafkan. Misal, kalau tadi sebenarnya Kak Del juga ada singgung sedikit soal pola asuh. Nah, di pola asuh misal kan kita dulu kan kita nggak tahu nih, kita kan masih kecil, kita pola asuhnya macam-macam lah dari orang tua kita. Nah, ketika kita besar, kita sadar bahwa salah satu pola asuh itu ternyata ada yang salah nih. Nah, supaya tidak menyalahkan hal-hal yang lalu dan kita fokus untuk memperbaiki itu, gimana cara kita menyikapinya? Cara kita menyikapi pola asuh yang salah dari orang tua kita ya Kak ya? Oke. Ya, oke. Agak lari dari negative thinking, tapi ini pemicunya ya. Salah satu pemicu yang salah satu yang menjadi pemicu pemikiran negatif. Ketika memang kenapa kita menyalahkan diri sendiri dan penyebabnya adalah pola asuh, menjawab. Saya sekarang belajar untuk zero waste, tidak menggunakan plastik sama sekali, gitu kan, pelan-pelan sih gitu. Tapi ketika saya pulang ke rumah, ibu dan ayah saya menggunakan plastik. Ini contoh sederhana lah ya, saya nggak menceritakan pola asuh yang salah gitu. Ibu bapak saya menggunakan plastik dan itu tidak sesuai dengan value saya, itu salah seperti itu. Ya, caranya adalah apa yang kita tahu itu salah, kita terapkan untuk diri kita dan keluarga kita nanti gitu. Kita tidak bisa merubah orang tua kita yang sudah hidup jauh lama daripada kita. Kita hanya bisa mulai merubah diri kita sendiri, memaafkan bahwasanya orang tua kita pun punya background yang berbeda dengan kita. Bagaimana nenek kita dulu mengasuh, kita tidak bisa menyalahkan mereka memberikan pengasuhan yang salah pada kita. Kalau saya seperti itu bukan cara memaafkannya. Jadi lebih kepada bagaimana saya bisa mengatur diri saya dan keluarga saya nanti daripada saya menyalahkan kedua orang tua saya. Oke Kak, thank you. Sama-sama. Terima kasih Kak Bunga pertanyaannya. Kok jelas kok suaranya? Salah nggak sih ketika kita terlalu memegang teguh prinsip pribadi, idealisme pribadi, sementara ada beberapa orang yang menganggap bahwa itu tidak sesuai gitu. Paham nggak sih? Berkenaan dengan menjadi berbeda. Kadang kita selalu menemukan orang-orang yang selalu underestimate dengan keberadaan kita gitu. Siapa sih lo gitu? Gue lebih baik dari lo gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita di sini, salah nggak kalau kita misalnya terlalu mempertahankan idealisme pribadi kita yang kita anggap benar. Sementara ada beberapa orang kelompok kecil yang mengatakan bahwa itu salah gitu, itu berbeda dengan kami. Gitu Kak. Ribet datanya. Oke. Maaf, enggak kok, malah saya terputus, mungkin bisa mengulang. Oke, bisa. Nah, kan wajar nih kalau misalnya kita terlalu menemukan orang-orang yang pastinya ada beberapa orang yang selalu underestimate dengan kita gitu. Entah ketika kita menuangkan pikiran kita dalam bentuk apapun,
mereka selalu, wah ini biar betul ini, salah nih pasti gitu. Selalu dipandang sebelah mata gitu. Pertanyaannya, salah nggak ketika kita itu terlalu mempertahankan prinsip pribadi atau idealisme pribadi yang kita anggap bahwa itu benar, sementara ada beberapa orang yang menganggap bahwa itu berbeda itu, jangan jadi berbeda, nggak boleh berbeda. Mereka nggak mau menerima perbedaan yang kita buat, karena prinsip kita dengan mereka beda. Sementara mereka melakukan penolakan dengan mengumpulkan kubu-kubu ini misal terang ini dia bahaya itu. Gitu Kak. Oh. Oke, terima kasih. Ini dengan Mas Tika siapa? pertanyaannya. Oke. Oke Kak, silakan menjawab. Dengan Mas, bukan Sika ya? Eri. Gitu. Oh ya, mungkin yang Halo Mas? Halo? Oke. Eri Mbak. Nah. Oh Mas Ferry. Oke Mas Ferry, berarti kita bisa langsung ini aja ngobrol. Kalau misalnya prinsip tadi, ini sebenarnya nggak jauh beda sama pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi. Apakah value ini atau prinsip yang dipertahankan itu situasinya di mana? Situasinya di mana? Di tempat kerja, di sekolah, di organisasi? Kayaknya lebih ke organisasi nih. Oh ya, di organisasi. Ketika memang prinsip yang kita anut itu adalah mendukung value-nya organisasi, menurut saya itu boleh dipertahankan, tapi tidak dengan cara yang keras. Ketika kamu punya gagasan, punya ide, punya prinsip yang kamu tuh ditentang keras di situ, ya berarti bagaimana kamu penyampaiannya atau delivernya kepada mereka belum bisa diterima dengan baik. Kalau memang prinsip yang kamu anut itu akan mendukung value-nya organisasi, itu harus yang pertama dipertanyakan. Kalau memang prinsipmu tidak sesuai dengan value-nya organisasi, ya patut kamu diserang. Tapi kalau kamu merasa bahwa prinsipmu itu membangun organisasi, kamu boleh mempertahankan idealisme kamu itu, dan bagaimana kamu mencari tahu caranya penyampaian yang bisa diterima oleh orang lain. Karena komunikasi itu sifatnya dua arah yang lebih baik. Bagaimana kita bisa menyampaikan dan bagaimana si penerima pesan itu bisa menyerap apa yang kita komunikasikan seperti itu. Dan yang mungkin yang perlu tanda petik atau hati-hati adalah memang di suatu organisasi itu akan ada cacing-cacing yang kayak gitu tuh pasti akan selalu ada. Cacing itu maksudnya yang ingin saling menjatuhkan, yang sifatnya tidak baik itu akan selalu ada gitu. Tergantung kita tadi tujuannya. Kalau saya seperti itu, Mas Ferry. Oh, mantap. Satu lagi deh. Saya rasa prinsip yang dianut itu, idealisme yang dianut itu akan berpengaruh baik terhadap organisasi walaupun berbeda dengan periode yang lama atau yang telah mereka anut. Karena akan ada perbedaan yang dilakukan. Oh, ya, kebetulan saya ketua ini enggak kan? Oh, alhamdulillah. Halo Mas Ferry. Tentu kemungkinan pada dasarnya kan berbeda nih dengan yang lama berbeda gitu. Style gaya kepemimpinan gitu. Nah, boleh nggak sih kita bodoh amat dengan si cacing-cacing ini gitu? Atau kita harus sih bodoh amat? Kayak ambil berat dengan kritikan mereka gitu. Karena kalau misalnya terlalu fokus dengan kritikan mereka, tujuan tidak visi berkembang. besar nggak akan berkembang gitu. Kalau saya sih bodoh amat. Jadi curhat ya? Nggak apa-apa, kan sifatnya sharing ya. Bodoh amat boleh apa enggak? Bodoh amat itu boleh kalau kamu yakin itu baik untuk organisasinya. Tapi jangan sampai ini biasanya terjadi nih kalau pengalaman saya di organisasi sebelumnya waktu saya kuliah, alumni biasanya suka rewel. Kok
beda sih kegiatannya sama yang dulu? Kamu menyalahi sih ini. Iya, benar kok banget. loh. Nah, biasanya rewel itu adalah alumni-alumni yang masih berpikir yang lalu gitu. Padahal saat ini dan masa lalu itu beda. Orang yang dihadapi beda, tantangannya beda, anggota-anggotanya, karakternya juga beda, kayak gitu. Nah, yang perlu dipertahankan adalah gaya kepemimpinan yang mau kamu angkat itu di suatu organisasi itu seperti apa gitu. Yang penting pegang banget yang namanya visi dan misi organisasi itu. Ambillah, jangan bodo amat itu jangan ini ya, bodo amat itu jangan yang kita langsung tidak menghiraukan mereka. Ya ambil aja, iya saya terima sarannya, atau nanti saya bicarakan dengan anggota saya mana yang terbaik seperti itu. Bukan berarti kita langsung bodo amat, kita nggak ngirauin apa kata mereka gitu, tampung saja. Tapi kamu dan anggotamu yang memutuskan kemana organisasi itu mau dibawa. Saya gitu, Mas Ferry. Mantap sekali ya jawabannya. Gimana Mas Ferry? Jadi curhat ya, Sudah puas? tim remaja masjid. Gimana Mas Ferry? Semangat Sudah terus puas? menebar kebaikan. Ya. Baik. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, guys. Lanjut. Ya. Ini ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Sebelum kita tutup diskusinya. Ini saya kutip dari buku Filosofi Teras, mungkin teman-teman sudah pernah baca, Henry keren. Manampiring. Bacaan anak psikologi. Quotes-nya ya? adalah fokus. Enggak juga loh, itu filsafat. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan bisa membantu kita. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, bisa membuat kita melalui masa hidup tersulit sekalipun. Karena sikap dan persepsi kita penuhnya ada di kendali kita. Itu dari Henry Manampiring, Filosofi Teras. Masya Allah, closing statement. Baik, ya Rafe ya, yang sudah jadi pemateri kita di sore